Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisar Haspedi. Saya adalah guru MI Hayatul Islam Gedong Kulon, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran pada tanggal 10 Mei tahun 2025 yang membawakan materi cara merawat kesehatan mata dan penggunaan kata tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Loncang depan, gerak. Tegak, gerak. Kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelumnya, kalau di bawah meja masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Diambil, dibuang ke tempat sampah. Ya, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, untuk ketua kelas mohon maju ke depan untuk memimpin doa. Mohon ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk anakku. Sekarang kalian duduk ke tempat ya. Tadi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Apakah sarapan itu penting? Penting. Karena apa? Kan Agar membuat kita bisa konsentrasi. Ya anak-anak ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk anak-anakku semua untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan aku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya. Sekarang duduk kembali. Saya absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya tolong angkat tangan. Farza, Hana, Dava, Andi. Semuanya masuk ya? Ya, semuanya masuk. Anak-anak, tolong tangannya dilipat di atas meja. Duduk dengan nyaman, tegak. Kemudian tangan diletakkan di atas paha. Diletakkan di atas paha ya. Kemudian sekarang tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Lagi tarik nafas lagi. Keluarkan. Ayo Mbak Zida, setelah melakukan relaksasi ini, bagaimana perasaanmu? Saya sangat senang dan rileks. Saya sangat senang dan rileks. Mbak Nara, bagaimana perasaanmu setelah melakukan relaksasi ini? Saya sangat senang. Saya sangat senang. Senang ya melakukan kegiatan relaksasi ini? Ya. Kemarin kalian belajar tentang tanda, macam-macam tanda. Apa saja kemarin? Tanda titik, tanda seru, tanda koma, tanda tanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara merawat kesehatan mata dan penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak ya. Bu Sarah punya video pembelajaran. Nanti tolong kalian lihat, amati, cermati apa isi video tersebut. Kemudian kalian nanti akan saya tanyai satu persatu. Perhatikan anak-anak ya. Pelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata pada manusia memiliki gunaan yang berbeda-beda. Karena pada saat manusia menggunakan mata yang untuk melihat, ada bagian mata yang bekerja agar penglihatan berfungsi dengan baik. Mata merupakan salah satu manusia yang penting karena memiliki fungsi untuk melihat. Dengan mata kita bisa melihat di dalam pegunungan, kemacetan di jalan raya, dan hujan di depan rumah teman-teman. Dengan manfaat yang banyak manusia kita manusia, banyak orang yang belum mengetahui anatomi bagian mata apa saja. Yuk kita simak ulasan berikut ini mengenai fungsi mata dan bagaimana cara merawatnya dengan sehat. Kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk transparan yang membentuk bagian mata keempat atau paling luar. Tugas dari kornea adalah menyelesaikan cahaya yang masuk mata. Kornea berfungsi memberikan 65-70% kebutuhan fungsi mata. Namun jika ada kerusakan yang menyebabkan cahaya tidak bisa masuk, maka akan terjadi kebutaan teman-teman. Dalam kornea sendiri dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. Iris. Bagian mata yang satu ini terletak di belakang kornea yang memiliki pigmen atau zat yang mengubah warna. Bagian mata inilah yang membuat perbedaan mata setiap orang akan berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Jadi suatu untuk mengatur dan mengendalikan cahaya masuk mata yang dikendalikan oleh syaraf. Pupil. Bagian mata yang satu ini berbentuk kecil yang terletak pada tengah iris. Pupil sendiri bertugas untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk ke mata. Dengan adanya
matanya pupil mengatur cahaya masuk mata, mata akan menyesuaikan kebutuhan dari perlukan. Besar atau kecilnya pupil akan ditentukan oleh iris. Namun jika cahaya yang diterima sedikit, maka pupil secara otomatis akan membuka besar. Begitupun sebaliknya. Lensa. Bagian mata satu ini terdapat pada bola mata, namun berada di belakang pupil dan kiri. Lensa memiliki tugas untuk memfokuskan dan membesar cahaya masuk mata menuju retina. Selain itu, lensa juga dapat membuat tipis atau tebal kelihatan sesuai jarak mata saat melihat benda yang menjadi objek. Vitreous. Organ satu ini berbentuk seperti piring terdapat pada belakang lensa mata. Ia memiliki fungsi membesar cahaya sehingga melewati lensa mata menuju retina. Retina merupakan bagian mata yang terletak di bagian belakang mata yang memiliki tugas untuk menangkap bayangan yang diterima oleh lensa mata lalu merubahnya menjadi sinyal saraf. Saraf mata. Saraf mata memiliki tugas untuk meneruskan sebuah rancangan cahaya yang diterima hingga ke otak. Semua yang diterima oleh saraf mata akan diproses ke otak sehingga dapat melihat sesuatu. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi gejala besar? Disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin A seperti wortel, alpukat, dan tomat. Selain itu, disarankan juga memakan sayuran hijau seperti bayam, sawi, brokoli, dan lainnya. Itu karena sayuran hijau memiliki kandungan lutein yang dapat menjaga mata. Disarankan juga menggunakan pelindung mata jika sedang beraktivitas di luar rumah, karena paparan sinar matahari langsung dapat merusak mata. Selanjutnya, kita juga sudah di depan mata, menonton televisi, baca buku, atau bermain handphone teman-teman. Karena jika kita melakukan aktivitas tersebut dengan jarak terlalu dekat, maka bagian mata akan terjadi keras dan parahnya lagi dapat membuat gangguan pada mata kita. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja fungsi mata dan bagaimana cara merawatnya? Ya, terima kasih. Dari video ini, ya, kalian tahu ya bagian-bagian mata tadi apa saja? Ayo, nomor 1, iris, lensa, pupil, kornea, saraf mata. Satu lagi yaitu virtus humor. Berarti kalian sudah tahu dengan melihat video ini, kalian sudah tahu bagian-bagian dari mata. Saya tanya ya, apakah mata itu penting? Penting. Kenapa mata itu penting? Bisa melihat dunia, bisa membantu ayah ibu, ya betul. Terus kemudian, kenapa mata bisa rusak? Memakai HP terlalu lama, membaca terlalu dekat, menonton TV terlalu lama atau terlalu dekat. Ya, semuanya jawaban kalian adalah betul. Yang pertama, mata itu penting. Yang pertama, untuk melihat isi dunia. Karena dengan mata yang sehat, kita bisa melakukan apa saja. Bisa membantu ayah ibu, bisa main HP. Yang kalian inginkan kan main HP. Terus, kenapa mata bisa rusak? Yang pertama juga kalian sudah benar. Melihat dengan jarak terlalu dekat, menonton TV dengan jarak juga terlalu dekat, main HP terlalu lama. Terus kemudian bagaimana cara merawat mata? Kalau kita keluar rumah harus memakai pelindung seperti topi, kacamata, ya payung. Terus kemudian apakah kalian tahu bagaimana jalannya orang yang matanya buta? Bagaimana? Memakai tongkat. Untuk lebih jelasnya, Bu Sarah juga punya gambaran yang di sini arti dari cara merawat kesehatan mata ya. Untuk lebih jelasnya ya, di sini lihat. Yang pertama adalah gambar mata. Yang tadi kalian sudah mengetahui ada apa saja? Ada pupil, iris, lensa, kornea, virtus humor, saraf mata. Ya, semuanya adalah betul. Yang kedua adalah menjaga kesehatan mata. Mata adalah panca indera yang paling penting dari panca indera yang
kita bisa melihat isi dunia dengan mata yang sehat. Untuk itu kita harus menjaga mata kita, karena jika kita tidak merawat mata kita, maka akan rusak. Ya, yang ketiga, akibat jika tidak menjaga mata kita. Yang pertama, bisa artinya mata sudah Tidak bisa melihat apapun atau pandangan. kita gelap. Dua, kita akan memakai kaca, karena kalau kita Sudah memakai tandanya mata sudah mengalami gangguan. Kenapa mata bisa mengalami gangguan bahkan bisa rusak? Yang pertama, akibat terpapar sinar matahari langsung setiap hari. Yang kedua, membaca buku di tempat yang gelap. Tiga, sering melihat HP berjam-jam. Empat, melihat televisi dari jarak yang terlalu. 5. Terkena debu setiap hari. 6. Tidak makan makanan yang bisa menyehatkan. Iya. Cara merawat mata agar tetap sehat. Yang pertama, selalu memakai pelindung mata, bisa kacamata, topi, atau payung jika kita berada di luar ruangan. Yang kedua, jika membaca harus sesuai dengan jarak 30 cm. Yang ketiga, menggunakan HP atau melihat televisi dengan jarak yang normal. Yang terakhir, mengonsumsi makanan yang bisa membantu merawat mata, misalnya buah pepaya, wortel, dan sayuran hijau. Yang terakhir yaitu terima kasih. Anak-anak, nanti kalian akan saya kasih LKPD secara berkelompok. Jangan sampai ada yang rame ya. Nanti diisi sesuai secara berkelompok. Jangan ada yang membuat gaduh. Ayo dikerjakan ya. Sudah selesai anak-anak tugas kelompoknya? Sudah. Oke ya. Kalian harus presentasi maju satu kelompok maju ya. Mulai dari kelompok pertama Mbak Zida, semuanya maju. Semuanya ayo maju. 1. Kenapa mata harus dijaga? Karena mata itu penting agar mata kita sehat. Betul. Nomor 2. 2. Cara merawat mata. Selalu memakai pelindung topi atau payung jika berada di luar ruangan. Oke, nomor 3 lanjut. 3. Manfaat jika mata kita selalu sehat agar kita bisa melihat isi dunia. Sip. Nomor 4. Makanan apa yang bisa membuat mata kita sehat? Brokoli, wortel, tomat, dan sayur hijau. Oke, betul. Nomor 5.
Apa akibat kita tidak menjaga mata? Buta mata bisa rusak. Oke, betul. Untuk kelompok 1 betul semua. Tepuk tangan. Setelah kalian tadi, Bu Sarah telah menjelaskan tentang cara merawat kesehatan mata. Dan kalian juga sudah maju secara kelompok presentasi. Bu Sarah punya video lagi. Kalian lihat, amati, dan nanti tonton ya. Dengan cara seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti saya akan tanyai lagi. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu mencubitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuang mulutmu. Aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesona burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Oh, tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Ayo sudah. Seru tidak melihat video ini? Seru. Dari video ini ada berapa tokoh di situ? Ada 2 siapa? Burung merpati dan kura-kura. Yang saya tanyakan, sebagai burung merpati enak nggak dia? Enak. Kenapa menjadi burung merpati enak? Bisa terbang di langit. Karena apa? Bisa untuk melihat isi dunia. Terus kira-kira bagaimana rasanya waktu kura-kura jatuh? Sakit. Sakit. Karena
Dia tidak apa? Dia tidak mengikuti nasihat dari burung merpati. Dah ya. Dari video ini bisa kalian ambil atau kalian ambil dari pertanyaan kalimatannya. Yang pertama, bagaimana kalimatannya dalam video ini? Misalnya, nomor 1, siapa yang sombong, siapa yang jatuh, apalagi siapa yang baik hati, betul. Yang baik hati adalah burung merpati. Yang sombong adalah kura-kura. Mengapa dia jatuh, betul. Apalagi dari video ini kita bisa membuat kalimat tanya atau kata tanya. Lebih jelasnya lagi ya, saya akan menampilkan tentang materi kata tanya. Yang pertama yaitu kata tanya dan penggunaan dalam kalimat tanya. Yang kedua, kata tanya adalah beberapa kata yang digunakan untuk menanyakan informasi atau meminta penjelasan suatu hal. Kata tanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, jenis-jenis kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Ya, terus kegunaan kata tanya. Apa digunakan untuk menanyakan benda. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Bagaimana digunakan untuk menanyakan kabar dan cara. Kemudian contoh dalam bentuk kalimat. Misalnya kata apa? Doni dan Rini bertanya. Doni yang bertanya, apa yang sedang kamu bawa, Rini? Aku membawa buku PKN. Terus siapa? Ivan bertanya, siapa nama ayahmu, Dio? Dio menjawab, nama ayahku adalah Doni. Di mana? Sherin dan Farel. Sherin bertanya, di mana sekolahmu, Farel? Aku sekolah di MI Hayatul Islam Gendong. Kapan? Ibu dan Bisa. Kapan Debbie berangkat ke Malang? Debbie berangkat minggu besok, Bu. Mengapa? Mengapa Ani tidak masuk sekolah? Karena Ani sakit panas. Berapa jumlah kelas 2? Jumlah kelas 2 ada 22 anak, Bu. Pak Guru bertanya kepada kelas 2, bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak Guru. Ya. Selanjutnya adalah terima kasih. Saya tanya ya, tadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan? Benda. Terus kapan digunakan untuk menanyakan? Waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan? Orang. Bagaimana digunakan untuk menanyakan? Tempat. Lanjut ya, Bu Sarah punya LKPD. Kalian kerjakan secara individu. Berarti kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Oke anak-anak ya, LKPD itu kalian kerjakan secara mandiri, jangan sampai ada yang menyontoh. Kerjakan secara mandiri ya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, nanti kalian saya panggil satu-satu ya untuk maju ke depan. Selanjutnya yaitu Mbak Nara. Mohon maju ke depan Mbak Nara untuk presentasi hasilnya. 1. Siapa nama kucing peliharaan Maula? Bagus. 2. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Oke. 3. Di mana kamu tinggal? Oke. 4. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya. 5. Bagaimana cara membuat kue bolu? Ya. 6. Kapan kita akan pergi ke Bandung? Ya. 7. Siapa nama gurumu? 8. Mengapa ibu tertawa? Betul. 9. Bagaimana cara memainkan pianika? Oke. 10. Apa yang ada di dalam tas sekolahmu? Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya Mas Dada maju ke depan. Dibaca. Kalimat tanya. 1. Siapa nama kucing peliharaan Maula? Ya. 2. 2. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Oke. 3. Di mana kamu tinggal? Ya. 4. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke. 5. 5. Bagaimana cara membuat kue bolu? Ya. Nomor 6. 6. Kapan kita akan pergi ke Bandung? Oke. 7. Siapa nama gurumu? 8. 8. Mengapa ibu tertawa? Ya. 9. Bagaimana cara memainkan pianika? Oke. 10. Apa yang ada di dalam tas sekolahmu? Betul. Betul semua. Kasih tepuk tangan. Bisa kembali ke tempat. Dan selesai anak-anak. Nah, kalau sudah dikumpulkan ya hasilnya. Sudah ya, kalian sudah paham tentang penggunaan kalimat tanya atau kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih kalian mengingat, ayo kita dinyanyikan lagu kalimat tanya. 1, 2, 3 bersama-sama. Apa itu kalimat tanya? Diawali kata tanya. Apa itu kalimat tanya? Diakhiri tanda tanya. Berapa menanyakan jumlah? Apa untuk tanyakan benda? Siapa menanyakan orang? Nah, mengapa menanyakan sebab? Kapan untuk tanyakan waktu? Bagaimana tanyakan cara? Itulah kata tanya. Gampang ya, kalau kalian menggunakan lagu, kalian akan mempermudah untuk mengingat kalimat tanya dan penggunaan kata tanya. Hari ini kalian sudah belajar apa ya? Sudah belajar yang pertama tadi, yaitu cara merawat kesehatan mata. Yang kedua, penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cara menjaga kesehatan mata itu apa? Yang pertama tadi, dengan cara makan makanan yang bergizi, yang mengandung apa? Yang mengandung protein atau protein nabati. Terus yang kedua, cara menjaga mata apa lagi? Kalau kita keluar rumah harus menggunakan kacamata, topi atau kayu.
Terus apalagi cara menjaga mata, yang yaitu jangan melihat HP terlalu lama, jangan membaca dengan jarak terlalu dekat. Terus penggunaan kata tanya tadi ya. Coba saya tanya Mbak Naila, apa digunakan untuk menanyakan? Benda. Siapa, Mbak Wina, siapa digunakan untuk menanyakan? Orang atau nama orang. Mas Dada, mengapa digunakan untuk menanyakan? Sebab. Berarti kalian sudah paham ya? Berarti kalian sudah paham semua tentang materi hari ini. Saya ingatkan, jaga kesehatan kalian. Tetap belajar dengan penuh semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pelajarannya hari ini sudah selesai. Coba kalian, saya tanyakan lagi ya. Apa digunakan untuk menanyakan? Benda. Berarti sudah paham? Untuk anak-anak, tolong buku atau pensilnya atau peralatannya dimasukkan. Sudah semua ya untuk merapikan peralatan sekolahnya. Untuk ketua kelas mohon maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Monggo. Ayo. Semuanya berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Fattaku ya Alim, ya Rayyaku ya Alim, iftah alaina bil qulubil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon duduk kembali. Terima kasih anak-anak ya untuk hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian. Udah ya, kita pulang bersama-sama. Untuk kelompok 4, maju pulang dulu ya. Lanjut kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1.